Selamat datang di Historical TV. Perang Dunia II membawa perubahan besar pada tatanan global, termasuk di Indonesia yang kala itu masih menjadi koloni Hindia Belanda. Ketika Jepang menyerbu dan menduduki wilayah Asia Tenggara pada awal 1942, Indonesia mengalami titik balik penting. Pendudukan Jepang membawa gelombang baru dalam perjuangan kemerdekaan, baik melalui pengalaman pahit penjajahan maupun kesempatan untuk membangun fondasi gerakan nasional. Meski dengan agenda terselubung, kedatangan Jepang secara langsung menggoyahkan kekuasaan Belanda yang telah bercokol selama ratusan tahun. Setelah Jepang menguasai Indonesia, sistem kolonial Belanda runtuh dalam hitungan bulan. Kejatuhan ini memberikan ruang bagi bangsa Indonesia untuk melihat kelemahan penjajahan tradisional yang dianggap tak tergoyahkan. Jepang datang dengan propaganda Asia untuk orang Asia yang pada awalnya memberikan harapan palsu kepada masyarakat Indonesia. Namun, strategi Jepang ternyata memiliki tujuan utama memperkuat kekuasaannya demi perang melawan sekutu. Meskipun begitu, situasi ini menciptakan peluang baru bagi tokoh-tokoh nasionalis untuk merancang strategi kemerdekaan yang lebih matang. Jepang memanfaatkan semangat kebangsaan Indonesia untuk keuntungan militernya, tetapi justru dari situ semangat perjuangan semakin menyala. Organisasi-organisasi seperti Putra, Pusat Tenaga Rakyat, dan Heiho melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Meski Jepang mengendalikan organisasi-organisasi ini, para pemimpin nasionalis mampu menyusupkan agenda kemerdekaan di dalamnya. Selain itu, pembentukan organisasi semi-militer seperti PETA, Pembela Tanah Air, juga memberikan pengalaman berharga bagi pemuda Indonesia dalam hal kepemimpinan dan strategi perang. Mereka kelak menjadi ujung tombak perjuangan bersenjata pasca proklamasi. Selama pendudukan Jepang, penderitaan rakyat Indonesia mencapai puncaknya. Jepang memberlakukan kerja paksa atau romusha yang memaksa jutaan rakyat bekerja tanpa upah di bawah kondisi yang tidak manusiawi. Kelaparan dan kekurangan gizi merajalela, sementara sumber daya alam dikeruk habis-habisan untuk mendukung perang Jepang. Namun, penderitaan ini justru memupuk rasa kebencian terhadap penjajah baik Jepang maupun Belanda. Rakyat mulai menyadari bahwa kemerdekaan adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari siklus penindasan. Kekalahan Jepang di Perang Dunia II menjadi titik krusial bagi sejarah Indonesia. Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 45, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan ini menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pemimpin nasionalis untuk memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta yang sebelumnya telah berunding dengan berbagai pihak, akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, hanya beberapa hari setelah Jepang menyerah. Namun, perjuangan belum selesai. Kedatangan kembali Belanda bersama pasukan sekutu membawa ancaman baru. Mereka mencoba merebut kembali kendali atas Indonesia, menganggap proklamasi kemerdekaan sebagai sesuatu yang ilegal. Di sinilah pengalaman dan jaringan yang dibangun selama pendudukan Jepang menjadi modal penting. Para pemuda yang tergabung dalam organisasi semi-militer seperti PETA dan Heiho memanfaatkan pelatihan yang mereka dapatkan untuk melawan upaya Belanda. Selain itu, Perang Dunia II juga membuka mata dunia terhadap pentingnya dekolonisasi. Kekalahan kekuatan kolonial seperti Belanda dan Inggris selama perang, serta munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan baru, menciptakan tekanan internasional untuk menghentikan kolonialisme. Negara-negara besar mulai mempertanyakan legitimasi kolonialisme di era modern. Di forum internasional, isu kemerdekaan Indonesia mulai mendapat perhatian lebih besar, terutama ketika para diplomat Indonesia aktif memanfaatkan momentum ini untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan. Pendudukan Jepang juga mempercepat proses pembentukan identitas nasional. Di masa ini, bahasa Indonesia mulai digunakan secara luas, menggantikan bahasa Belanda yang sebelumnya menjadi simbol kekuasaan kolonial. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan secara tidak langsung
Hal ini mempersatukan rakyat Indonesia melalui penggunaan bahasa yang sama. Bahasa Indonesia kemudian menjadi elemen penting dalam membangun semangat persatuan di tengah masyarakat yang terdiri atas beragam suku dan budaya. Dalam konteks ekonomi, Perang Dunia II membawa kehancuran besar-besaran yang memaksa bangsa Indonesia untuk mencari cara membangun kembali negara mereka. Infrastruktur hancur dan sumber daya alam telah dieksploitasi habis-habisan oleh Jepang. Kondisi ini memaksa pemerintah Indonesia yang baru berdiri untuk memulai pembangunan dari nol. Namun, kehancuran tersebut juga memberikan kebebasan untuk merancang sistem ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat tanpa campur tangan kolonial. Selain itu, Jepang memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan sistem pemerintahan Indonesia. Selama pendudukan, Jepang memperkenalkan struktur administrasi baru yang mencakup pembagian wilayah dan pelatihan birokrasi lokal. Struktur ini kemudian diadopsi oleh pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan, meskipun dengan modifikasi. Pendidikan juga mendapat perhatian, dengan Jepang membuka sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum berbasis kebangsaan. Meski dimaksudkan untuk kepentingan Jepang, sistem pendidikan ini membantu mencetak generasi baru yang memiliki semangat nasionalisme lebih tinggi. Perang Dunia II tidak hanya membawa penderitaan, tetapi juga menjadi katalisator bagi kemerdekaan Indonesia. Kekosongan kekuasaan, pengalaman organisasi, dan pelajaran dari penderitaan menjadi bahan bakar yang menggerakkan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Dalam setiap aspek, baik sosial, politik maupun budaya, perang tersebut menciptakan perubahan yang mempercepat lahirnya Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Dari reruntuhan perang global, berdirilah sebuah negara baru dengan semangat yang tak pernah padam untuk menjaga kedaulatan dan keadilan.